Apa artinya batu penjuru? Batu pertama yang menjadi suatu fondasi yang kuat di mana bangunan itu terdiri di atasnya. Puji Tuhan. Dengan demikian Kristus adalah Petra itu. Petra itu batu besar yang menjadi pangkalan, yang menjadi fondasi gereja didirikan. Saudara-saudara, gereja tidak mungkin dirampas haknya. Gereja tidak mungkin dirusak hakikatnya. Gereja yang bisa dibakar itu hanya gedung gereja, bukan gereja yang dibakar. Kalau kita mengatakan gereja dibakar itu salah. Lebih baik mengatakan gedung gereja yang sementara itu dibakar. Gedung gereja yang dibakar, yang bisa membunuh tubuhmu, tidak bisa membunuh jiwamu. Jangan takut, karena yang dibunuh bukanmu, tapi tubuhmu. Ngerti tidak? Saudara-saudara, yang dibakar, dibunuh itu hanya tubuhmu, bukan mu. Munya di mana? Di dalam sini. Ini apa? Tubuhmu. Ini tubuhnya mu. Tubuhnya daripada si mu itu loh. Dan mu itu apa? Itu di dalamnya. Ini tubuh. Nah, saudara-saudara, sekarang saya minta Rudy naik ke atas sebentar. Saya akan memberikan contoh. Nah, sekarang saya tanya, Rudy, di manakah engkau? Nah, saya harap dia menjawab saya ya. Nah, ini saya bukan original. Ini saya kutip dari seorang tua yang sudah 86. Itu namanya Dr. Howard Williams, yang berada di Westminster, yang berada di Philadelphia. Mana, Rudy, kamu di mana? Di mana kamu? Sini. Ya. Kamu itu apa? Hah? Dia tanya sama kaum intelektual. Di mana kamu? Ini. Itu bukanmu, itu hidungmu. Ini bukanmu, ini dadamu. Ini bukanmu, ini tubuhmu. Ini mukamu. Jadi mu itu di mana? Mu bukan ini. Ini hidungnya mu bukan ini. Ini mukanya mu bukan ini. Ini dadamu, bukan ini. Ini tubuhmu. Mu di mana? Orang itu tadinya pikir sendiri pintar. Sudah ditanya sama orang tuanya, akhirnya makin bingung. Jadi aku di mana ya? Aku kalau di situ ketinggian sedikit katanya. Aku kalau di kebawahan sedikit. Aku kalau ini belakangku, ini depanku, ini atasku, itu bawahku, ini kulitku, ini pipiku. Jadi ku itu apa? Makin lama makin pusing. Akhirnya dia bilang, lebih baik lu percaya kamu ada jiwa selain ada tubuh. Karena mu sama tubuhmu itu dua hal. Ku sama badanku itu lain semua. 1, 2, 3. Ku sama, wah, yang tidak ada badan tidak usah ngomong dah. 1, 2, 3. Ku sama badanku itu lain. Nah, saudara-saudara, gereja dibakar, terima kasih. Salah. Gereja tidak bisa dibakar. Yang dibakar gedung gereja yang dibakar. Ya dong? Gedung gereja ada bentuk arsitektur Kristen. Dan bentuk itu tidak pernah dikatakan di Alkitab. Alkitab tidak mengatakan gereja mesti lincip, tidak boleh bundar. Justru Vatikan bundar. Kolen lincip. Justru Duomo di Milano itu pakai gotik. Tapi selain itu seluruh Italia tidak ada gotik. Seluruh Italia tidak ada gereja gotik. Cuma satu. Yaitu di Italia. Di Siena tidak. Di Roma tidak. Romanes. Rokoko. Di Vienna ada dua macam. Ada yang gotik. Itu gedung gereja. Gedung gereja bukan gereja. Gereja tak bisa dibakar. Gereja tak bisa dimusnahkan. Yang dimusnahkan anggota gereja. Yang dibunuh orang Kristennya. Orang Kristennya dibunuh. Kristusnya tak mungkin dibunuh. Karena setelah dibunuh akhirnya dia bangkit. Dan bangkit hidup untuk selama-lamanya. Jadi mu sama dirimu, sama tubuhmu itu lain. Nah, saudara-saudara, sekarang gereja adalah apa? Adalah tubuh Kristus yang didirikan di atas perjanjian lama, perjanjian baru, nubuat, penggenapan, interpretasi, penggenapan Kristus, nubuat tentang Kristus, perjanjian lama, interpretasi tentang Kristus, perjanjian baru, perjanjian lama oleh Taurat dan Nabi, perjanjian baru oleh rasul-rasul. Di sini kita melihat gereja didirikan di atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Kristus menjadi penjuru batu yang paling penting menjadi fondasi itu. Masih tidak cukup. Kita membaca lagi ayat selanjutnya. Mari kita buka kembali akan Efesus pasal kedua. Saudara-saudara.
Saya membaca 20, saudara membaca 21. Dan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di sini muncul lagi satu istilah, the holy temple of God. Semua, the holy temple of God, bait Allah yang suci. Gereja itu apa? Gereja itu bait Allah yang suci. Bait itu didirikan oleh apa? Didirikan oleh batu-batu hidup. Siapa itu batu-batu hidup? Engkau dan saya. Nah, ini akhirnya diberikan penjelasan lebih lanjut oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal kedua. Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal kedua dia mengatakan, siapakah engkau? Siapa saya? Kita adalah Petros kecil. Yesus siapa? Petra. Yesus adalah batu yang besar, lalu tidak ada batu yang kecil. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam bangunannya. Di dalam arsitektur, kita melihat mesti ada fondasi. Sudah fondasi dibikin selesai, maka batu satu persatu dipasang di atasnya. Itu menjadi bangunan yang di atas, saudara-saudara. Yang di bawah jauh lebih penting dari atas. Yang tidak kelihatan menentukan mutu dari yang kelihatan. Kalau fondasinya tidak bermutu, atas bagaimana bagus pun akan rontoh. Kalau fondasinya lemah, atas bagaimana kuat pun akan tidak berguna, akan jatuh. Saudara-saudara sekalian, Kristus adalah batu besar, Petra itu. Kita apa? Petrus mengatakan kita adalah batu hidup yang kecil. Nah, saudara-saudara, bicara sampai di sini, saya ingat satu kalimat saya baca. Dia mengatakan pada waktu orang dunia membanggakan bangunannya, mereka selalu mengatakan bangunan ini didirikan dengan memakai batu-batu yang berapa mahal, yang berapa baik, berapa kuat. Tapi hanya Tuhan Yesus membangun gerejanya dengan hati-hati yang hancur. Waktu saya membaca kalimat itu, saya tergerak luar biasa. Perbedaan Kristus dan semua arsitek adalah begini. Arsitek pakai bahan-bahan yang seindah mungkin untuk membangunkan gedungnya. Tapi Yesus tidak. Yesus pakai hati-hati yang hancur. Artinya apa? Mereka yang pernah menyadari dosa, pernah bertobat, pernah menyesal, pernah menangisi segala perbuatan jahat. Hatinya sudah hancur lebur. Hati yang pernah hancur lebur, yang Tuhan ambil untuk menjadikan satu batu. Hati yang hancur diambil lagi menjadi satu batu. Hati yang hancur diambil lagi satu batu. Semua orang di dalam tubuh Kristus yang dibangun sebagai istana atau roh atau tempat perdiaman Roh Kudus yang disebut di sini adalah bait Allah yang suci. Semua adalah orang-orang yang pernah bertobat, meninggalkan dosa, pernah hancur hati, pernah menjadi orang yang diperbarui oleh Tuhan, baru boleh menjadi batu hidup. Siapakah saya? Saya batu hidup. Siapa engkau? Engkau batu hidup. Kita semua dipakai oleh Tuhan menjadi bahan untuk membangun Temple of God, the Holy Temple of God. Ayat ke-22. Kita membaca bersama-sama. Saya membaca 21, saudara baca 22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Apa artinya? Jadi kamu telah dijadikan batu-batu untuk membangun gereja, tapi diri kamu dibangunkan menjadi tempat perdiaman. Nah, saudara-saudara, bangunan itu ada di luar. Orang yang berdalam itu adalah penghuni. Betul tidak? Saya menjadi orang menghuni di dalam. Kalau saya menjadi bait Allah yang kudus sebagian, maka Allah berada di dalam bait kudus itu. Dia penghuni, bukan? Kalau kita gereja adalah didirikan di atas perjanjian lama dan perjanjian baru, Kristus menjadi fondasi, kita menjadi batu-batu itu, maka Kristus di dalam, kita menjadi bangunan di luar, bukan? Tapi ayat ke-22 langsung dibalik, saudara-saudara. Bukan saja demikian, kamu juga ikut dibangun menjadi tempat perdiaman Roh Kudus. Artinya apa? Engkau menjadi sesuatu batu di luar. Sekarang dikatakan bahwa engkau pun akan menerima Roh Kudus di dalam dirimu untuk berdiam di dalam dirimu sendiri. Jadi engkau bukan hanya sebagian daripada batu-batu yang menjadikan gereja itu sesuatu tubuh rohania. Engkau sendiri di dalam tubuhmu Roh Kudus akan berdiam. Dari sini katakan Allah akan berdiam di dalam hatimu, di dalam roh.
Engkau menjadi tempat perdiaman Roh Kudus. Nah, ini perbedaan luar biasa. Di mana orang Kristen bukan berada di dalam gereja saja, di dalam Tuhan saja. Tuhan berada di dalam orang Kristen.